Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today I take my voice and this video in my house in Bululawang, Malang, East Java. And now the time is 6:30 a.m. So I will greet you saying good morning all. Good morning everybody. How are you today? I hope you always in a good condition. Well, in this occasion, I would like to accompany you learning English. And this is our third meeting. Ini pertemuan daring kita yang ketiga ya. Dan juga kita masih mempelajari unit 4. How many days are there in a week? Dan di sini ada beberapa materi. The first, we learn about cardinal and ordinal numbers, like we have learned before in previous meeting. And the second, asking about time and how to respond. Kita mempelajari tentang cara bertanya tentang waktu atau jam dan cara menjawabnya dengan bahasa Inggris dengan benar. And the third, we will learn about how to asking month and days and how to respond. Kita belajar nanti ini bagaimana cara bertanya tentang waktu, time ya, tentang tanggal, hari, begitu juga bulan dan tahun. Yang terakhir dengan menggunakan kata when dengan benar. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cardinal sama ordinal number. In this activity, in activity 4, ini ada latihan yang sudah dijawab. Kemudian dipilih jawabannya menggunakan ordinal atau cardinal number yang benar. Ini sudah ada, kamu bisa pause untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang the difference between cardinal and ordinal number. Ini hanya diulas ya. Selanjutnya, next. Yang kedua, kita kemarin belajar tentang time, cara menanyakan waktu. Yang pertama bisa menggunakan what time is it? What's the time please? Do you have the time? Could you tell me what time is this? What time do you go to school? And the last one, what time is the English class on Monday? Semuanya ini menanyakan tentang waktu atau jam ya. Jam berapa sekarang, jam berapa nanti ke sekolah, dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah mempelajari jika jam 9 tepat, contohnya ini lebih mudah, contohnya it's 9 o'clock. Kalau lebih ditambahi pas dan juga menitnya ditaruh di depan terlebih dahulu. Dan jika kurang berapa menit, bisa diberi kata to dan juga menitnya tetap di depannya, kemudian baru jamnya. Contohnya jam 10 kurang 25 menit. Bahasa Inggrisnya is 25 to 10. Selanjutnya cara yang lain, jika kalian mau lebih simpel lagi, kamu bisa memakai AM atau PM. Yang mana AM ini reverse, menunjukkan waktu 12 tengah malam sampai 12 siang, jadi waktu pagi. Kemudian yang PM digunakan untuk 12 siang sampai 12 tengah malam. Contohnya kalau sekarang kan jam 6.30 pagi. Jadi bahasa Inggrisnya it's 6:30 AM. Gitu juga bisa. Lebih simpel, atau it's 6:30 AM. Jadi bisa dipakai untuk waktu yang on time atau waktu yang ada lebihnya beberapa menit gitu. Oke. Untuk mengetahui pemahaman kalian, to know your understanding, kamu bisa
mengerjakan ini ada activity 8. Kamu nanti bisa menulis waktunya di pukul, ini kan ada 6 ya, ini salah satunya udah dijawab 1 sampai 6 udah dikasih contoh 1. Ini kan contohnya menunjukkan jam 11.55 lebih 55. Jadi manakah yang menunjukkan jam 11 lebih 55? Seperti itu. Nanti kamu cari, terus kamu jika sudah menemukan, if you have find the answer you can draw line, kamu bisa menarik garis. Yang mana ya yang kira-kira itu jam 11 lebih 55? Yang mana? Ayo lah. Jika sudah ketemu kamu tarik garis. Terus untuk jam yang lain kamu bisa tulis di sini. Pukulnya menggunakan huruf ya. Kali ini kan menggunakan angka, kamu bisa menulisnya dengan huruf dan angka untuk mengetahui lebih, pemahaman kamu lebih dalam. Oke, yang sekarang kita akan belajar tentang yang ketiga tadi, asking about days dan juga about date, month, and year. Jadi gimana sih penulisannya kalau kita ditanya sekarang tanggal berapa atau kamu lahirnya kapan gitu. Contohnya, I was born on 15 of August 1995. Saya lahir tanggal 15 Agustus tahun 1995. Jadi harus ditulis yang pertama itu adalah tanggalnya menggunakan 15th. Jadi menggunakan ordinal apa cardinal number? Ini menggunakan, jawabannya menggunakan ordinal number. Jadi pakai urutan ya, karena menyatakan urutan. Tanggal ke-15 dari bulan Agustus dikasih off dulu sebelum ini bulannya. Kemudian yang terakhir koma dulu, baru kemudian yang terakhir tahunnya 1995. Oke, selanjutnya kamu bisa mengasah pemahaman kamu dengan mengerjakan ini activity 14. Activity 14 ada nomor 1 sampai 16 yang udah dikasih contoh 1 ya. Dikasih contoh 1, number 1. Jadi ini ada angkanya, kamu nulisnya nanti pakai hurufnya seperti ini. Contohnya 14, 12, 2010. So, the English is the 14th of December 2010. Okay, for next, number 2, you can answer in here. Di bawahnya, kamu bisa pause in video ini and you can answer in your book, or maybe if you bring your English book, you can answer there. Okay, thank you for this meeting for learning unit 4. I hope you can come back to the school as soon as possible and we can learn together in the classroom with the other friends. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.